Nahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma. Yang terhormat guru kita Ustaz Muhammad Nur Salim serta segenap dewan Ustaz yang lain yang kami hormati, segenap dewan pengurus, khusus anak-anak sekalian, santri putra dan putri yang kami banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid 'alal jamri. Jadi ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman atas manusia di mana kesabaran berpegang teguh kepada agama seperti orang yang memegang bara api. Jadi masa itu akan datang. Dan di zaman ini kita sudah merasakannya, betapa berat untuk memegang syariat. Apalagi dengan adanya teknologi yang semakin maju. Teknologi sekarang ada apa yang canggih, kecerdasan buatan, AI. Teknologi dari dulu membawa perubahan dan membawa dampak baik positif maupun negatif. Zaman sekarang agama sudah tidak dianggap penting lagi. Mereka terlena dengan kegemerlapan dunia. Jadi pekerjaan itu diharapkan yang langsung instan. Jadi begitu bekerja langsung mendapatkan upah. Soal namanya pahala, barokah, mereka mengesampingkan. Jadi kerja yang paling utama upah, rupiah ya. Barokah nomor 2. Itu yang terjadi di saat ini. Belum lagi faktor-faktor yang lain yang membuat orang rela melepaskan, meninggalkan ajaran agama. Ada faktor ekonomi, karena tidak sabar dengan kekurangan berbagai macam kesusahan, tidak punya uang, akhirnya pilih jalan pintas, sehingga terjadi di masyarakat kita banyak terjadi tindak kriminal seperti pencurian, pembegalan dan lain sebagainya. Dan dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi nanti dahulu sudah disampaikan bahwasanya kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi kepikiran kemiskinan itu mendekati kekufuran. Orang dalam keadaan susah, terdesak, maka bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Istilah orang Jawa itu, kalau orang ngelih pikirannya ngalih, mau ngelih pikirannya ngalih. Kadang wetengi ngelih orang potong mangan, apa aja disikat. Ini anak-anak harus diperhatikan ya. Wetengi ngelih benih-benih, kalau mau cari makan yang halal ya. Kalau ada uang beli, kalau nggak ada ya jangan ngambil itu bekas punya orang, sisa atau apa ya. Harus benar-benar pastikan kehalalannya.
Jadi kalau di tempat kita ada uang geletak, rong bulemu nggak ini sing ngambil, bino semungi ya, wis hebat ujian sampai wis lulus, ujian keimanan ketakwaan. Belum lama ada yang bercerita ya di pondok pesantren di Lubulyo, ada uang 20.000, anak santri disuruh ngambil, ada tamu datang kok nggak diciko, ini duit 20, nggak berani, bukan duit saya, kan nggak ada yang tahu. Ya Allah tahu, karena kita diajarkan kalau ada uang bukan hak kita, tidak boleh ngambil walaupun ada kesempatan. Ini yang patut kita terapkan di sini, penanaman karakter jujur, disiplin, kemudian karakter amanah, dan karakter-karakter mulia yang lainnya yang harus kita tanamkan di pesantren. Kembali ke pokok permasalahan. Jadi belum lama terjadi viral ya, terjadi pencurian di medsos ya, yang pada akhirnya pencuri tersebut dikepung, dihakimi massa sampai meninggal dunia. Ini kita dilema ya, di satu sisi dia pencuri, di sisi lain juga hukum membunuh itu harus disesuaikan dengan syariat. Kapan kita diperkenankan, diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Jadi tidak sembarangan. Kalau mencuri di hukum Islam potong tangan, tidak sampai membunuh. Kalau kita mengikuti emosional, emang ya karena masa ya, tidak bisa terkendalikan, akhirnya terjadi pembunuhan. Ini kita dihadapkan sesuatu yang sulit. Kalau kita mau pegang syariat, ya jangan sampai dibunuh, tapi kalau tidak sampai dihentikan tindakannya meresahkan. Tetapi kembali kita patokannya kembali rujuk ke Quran, hadis, ijma, kiasnya para ulama. Jadi dalam Islam yang diperbolehkan membunuh ketika dalam peperangan membela agama, membela negara kita, membela harta kehormatan kita. Kemudian yang kedua yang diperbolehkan membunuh karena vonis hukuman. Itu pun yang membunuh ada petugas khususnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak sembarangan ya, orang berkelahi berantem hanya masalah sepele kemudian boleh membunuh. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ini sangat berbahaya kalau kita salah menerapkan. Kecuali tadi yang diperbolehkan ya, peperangan, membela agama, membela negara, membela harta dan kehormatan kita. Kita dibegal kalau kita berani melawan ya. Dan jalan satu-satunya harus membunuh, karena kalau kita tidak melawannya, tidak membunuh, kita yang dibunuh. Di saat itu baru kita diperbolehkan. Kalau lawan sudah mengalah, sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Itu batasan-batasan yang harus diperhatikan. Kemudian juga sebelumnya terjadi lagi yang lain, peristiwa geber-geber motor yang terjadi dikeroyok, meninggal juga, kasusnya ramai juga. Kalau tidak segera diredam, aparat keamanan bisa terjadi bentrokan yang lebih luas, bisa juga peperangan. Ini kan sebenarnya masalah perorangan, masalah pribadi. Geber-geber motor di depan orang lagi makan nasi uduk ya ditegur nggak terima, bawa teman-temannya untuk menyerang. Akhirnya yang diserang juga punya teman.
bahkan penduduk itu asli mengkondisikan masyarakat warganya lebih banyak lagi masaknya, dikejar genten, digebuki, salah satunya meninggal. Ini yang perlu jadi perhatian. Jangan sampai membuat onar, membuat masalah, apalagi si pelakunya adalah orang perantauan, pendatang. Kemudian melakukan tindakan yang melanggar tata krama, etika, sopan santun dan adab. Apa rumahnya pinggir jalan ya, sangat terasa sekali. Ini mau dolanan motor, gas, geber-geber, sangat berisik sekali, sangat bising sekali. Apalagi saat punya anak-anak masih bayi lagi tidur, namun kita sholat di musola putra ya, itu dekat jalan juga, sangat terasa ya, mengganggu kekhusyuan sholat. Ini satu contoh yang jangan sampai anak-anak santri sudah mengaji melakukan perbuatan seperti kelihatannya sepele. Kenapa dibopong, ditolongi, ini terong. Ini sangat fatal akibatnya. Dan orang-orang pelakunya banyak yang mendoakan yang tidak baik. Makanya orang yang dolanan gas berpegiwo menurut akeh sing ndongak kene dadi nek arep dadi wong apik ya susah. Arep dadi wong sukses selamat dunia akhirat berat. Karena setiap orang yang merasa terganggu mendoakan kejelekan. Dan doanya orang yang teraniaya al-madlum ya, itu doanya mustajab. Itu satu contoh, dan kalian bisa menyamakan contoh yang lainnya, hal-hal yang membuat orang lain terganggu. Geber-geber kenal pocing lainnya, bunga-bunga malam-malam, itu juga diperhatikan. Jadi yang dikatakan muslim sebenarnya al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi dikatakan muslim sejati manakala kalian tidak mengganggu orang lain, muslim yang lainnya dengan lisan maupun dengan tangan kalian. Jadi orang lain merasa aman dari gangguan sampai dikatakan muslim. Kalau perkataan, perbuatan, sikap dan tingkah laku sampean masih enten sing buat orang lain tersinggung, ya, ada pembulian, gojol-gojolokan, apa meneh nek gojoloki nyebut bapake enten to mriki. Aja nyebut bapake itu sampean diganti disebut bapake meneh. Gojolokan yang seperti itu jangan sampai dibiasakan. Kalau kalian ingin menjadi muslim yang sejati. Jadi di saat kondisi zaman yang seperti ini, yang belum lagi di Timur Tengah kondisinya semakin memanas, kita berharap tidak ada perundingan damai, tapi ternyata yang terjadi apa? Terus berlanjut, dan itu memberikan ancaman pada seluruh dunia, termasuk Indonesia akan terkena imbasnya. Jadi kita harus tetap bersiap-siap. Paling utama di dalam kondisi yang sulit, ya, kuatkan keimanan kita. Iman bisa kuat manakala ditopang dengan keilmuan. Jadi iman tanpa ilmu ya bohong, ya, karena nggak punya ilmunya. Kemudian ilmu tanpa iman bisa kosong, belajar terus tapi kok nggak yakin. Jadi keilmuan ini sangat penting. Setiap pelajaran diberikan ustadz kalian, guru-guru kalian di sekolah, itu sangat bermakna untuk memperkokoh, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, khususnya pelajaran-pelajaran agama. Jadi kalau kondisi keimanan kita sudah kuat,
maka siap dengan resikonya. Sepanas apapun ya syariat itu kita pegang, walaupun itu dengan resiko genggaman kita, tangan kita nyampe kebakar, sampai pun yang fatal kita harus meninggal dunia, tetap megang syariat. Jangan sampai dilepaskan saat itu enak, tetapi kalian akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Di saat ini perlu menguatkan ilmu, keimanan dan ketakwaan kita, karena banyak gangguan-gangguan. Kita ada masalah sedikit ya, di pesantren merasa galau, bosen, nah sampai imannya nggak kuat ya, jelas pilih melanggar ya, ngeging, yang parah lagi ya nyelot, lebih fatal lagi ya, cari teman di luar sana, dijak barang-barang hal-hal yang tidak dibenarkan secara agama. Itu kalau tidak punya rem yang pakem, karena banyak hal-hal sekali ya, banyak yang membuat kita terjerat, terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela karena merajalannya maksiat. Di pesantren semakin banyak didirikan, tetapi di sisi lain juga tempat-tempat karaoke dan lain sebagainya semakin banyak menjamur. Perjudian semakin canggih. Ini kita dihadapkan dalam zaman yang sangat sulit. Cari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, karena itu jangan diberikan kesempatan yang sangat istimewa sama orang tua kalian. Gunakan sebaik-baiknya, semampunya untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya di pesantren, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk diri kalian, keluarga, masyarakat, dan umat Islam khususnya. Kiranya itu saja yang dapat sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Beberapa poin-poin penting hendaknya perlu dipahami, digarisbawahi, sampai tetap konsisten, tetap istiqomah dalam kebaikan. Kesusahan-kesusahan, ujian-ujian yang kita terima, kita hendaknya ikhlas. Abah pernah menyampaikan bahwasanya dalam hadis qudsi, kajian kitabnya belum lama menyebutkan ana inda dzanni abdi. Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Saya bergantung dengan prasangka hambaku. Manakala kalian berprasangka kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada kalian, kalian terima dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan ridho, maka kebaikan yang akan kalian dapatkan. Tetapi kalau kalian mudah mengeluh, komplain, protes, kalau Gusti Allah, kejelekan-kejelekan yang akan kalian dapatkan. Kesusahan berada di jalan yang benar, banyak ujiannya. Kalian harus yakin bahwa ini adalah jalan yang benar, Allah ridhonya seperti ini. Kalau tidak kuat, banyak fakta yang ramai dibicarakan, jaksa penuntut umum, kasus banyak uang, ada emas berapa kilo itu, 14 kilo, itu melebihi emas yang ada di Tugu Monas. Tugu Monas hanya 74 kilo. Itu padahal orang yang bekerja di pengadilan. Ya karena godaannya itu tadi, megang syariat panas, godaannya banyak, iming-iming masalah. Ada kasus-kasus yang gajinya lebih besar daripada sogokannya. Pengen kasusnya
dibebaskan atau diringankan hukumnya adalah mengalokasikan uang miliar untuk membeli hukum. Polisi juga godaannya banyak, punya kekuasaan. Kalau imannya nggak kuat, narkoba, bandar-bandar narkoba masih sekian-sekian supaya diselamatkan, dibantu, di-packing, itu juga banyak terjadi seperti itu. Demikian juga kalian harus saling mengingatkan sesama teman di dalam bersikap atau istiqomah dalam kebaikan. Ini kancane duwe sepatu anyar ditakoni sepatu dari mana? Kancane duwe motor anyar takoni. Jangan sampai ada orang tua anak yang gondol motor anyar, orang rumongso kei duit malah bangga anakku hebat kerja sedino iso tuku motor anyar. Padahal motor baru itu ya 20 jutaan ya robit. Kalau misalkan second 10 juta ke atas. Orang tuanya nggak bertanggung jawab, yang merasa bangga memuji anakku pinter banget. Ngarep karo ngantongi lebok ke semongko jagung ke balik. Pinter nih. Ngarep tulis semongko. Ini orang tua harus bertanggung jawab. Kalau orang tuanya kritis, koreksi kelakuan anaknya, diperhatikan, ini saya yakin kejahatan-kejahatan juga berkurang. Maling-maling motor berkurang. Ya kalau logikanya ya, masa kerja sedino iso tuku motor kan aneh ya. Taruhlah motor second itu 10 juta. Kerja apa 10 juta sedino. Orang apa saja yang puluhan tahun, 20 tahunan jadi PNS gajinya paling 5 jutaan sebulan. Itu sedino motor ya. Nek wong tua sing waras ya kudune nakoki. Kalau ditanya diselidiki, kemudian diberi peringatan yang tegas, bahkan sebelum melakukan tindak kejahatan sudah diberikan peraturan yang jelas tentang hukum-hukum, saya yakin akan diminimalisir perbuatan-perbuatan kriminal. Dan di pesantren ini kita di dalam istilah penjara suci ya. Untuk melakukan hal tersebut kita sangat dibatasi, kita harus bersyukur pada Allah terikat dengan suatu peraturan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaat dari kesempatan yang mulia ini, bisa lebih terjaga, lebih berpeluang untuk banyak melakukan kebaikan dan terjaga diri kita dari melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Sejak dapat apa sampaikan ya, tadi sudah disampaikan ya, guru kita Bapak Ustadz Nur Salim bahwasanya tadi ada yang mohon doa ya, dari keluarga besarnya Mbak Farid, alumni PPHG Sinten Maulana. Bapak Tirun bin Bapak Timen, kemudian ada Ibu Sarmi dan Ibu Sarmi binti Bapak Waryantono. Kita doakan bersama, mudah-mudahan dua almarhumah ini, Bapak Tirun dan Ibu Sarmi, Allah ampunkan segala kesalahan-kesalahannya, mendapatkan kasih sayangnya Allah, diberikan tempat sebaik-baiknya tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga keluarga besarnya yang masih hidup, Allah senantiasa berikan perlindungan, kesehatan, kelapangan rezeki, kemudian juga panjang umur, keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Ini keluarga besar Mbak Farid berinfak 3.500.000 ya. Insya Allah nanti untuk keperluan pondok pesantren, khususnya nanti di toa dan mixer atau ampli yang diperlukan untuk informasi
putra yang belum sempat terbeli, kalau rak sepatu atau sandal sudah masing-masing asrama alhamdulillah sudah dikirim satu. Itu saja yang dapat Abah sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.